Kalau kita hendak pergi ke Australia, kita membutuhkan visa. Nah, apakah visa itu harus dibuat melalui agen perjalanan? Bisa sih, tapi tidak selalu. Karena kita buat sendiri pun bisa. Saya akan berbagi pengalaman saat saya mengurus visa untuk masuk ke Australia beberapa waktu yang lalu. Caranya cukup mudah dan tentu saja kita lebih hemat karena tidak harus melalui agen perjalanan. Beginilah cara mengurus visa ke Australia secara mandiri. Yang pertama, kita buka situs imigrasi Australia online dan buat akun di sana. Untuk pembuatan akun, saya pikir tidak perlu tutorial ya. Mudah kok. Mirip seperti pembuatan akun untuk aplikasi web lainnya. Loginlah dengan akun tersebut, kemudian klik New Application. Klik Visitor, lalu Visitor Visa 600. Setujui Term and Conditions, kemudian klik Next. Pada halaman 2, isilah setiap pertanyaan dengan jawaban yang sesuai. Jika tujuan ke Australia adalah untuk berlibur, wisata, atau mengunjungi sanak saudara, pada bagian Select the stream the applicant is applying for, pilih Tourist Stream dan sesuaikan jawaban pada opsi List all reason for visiting Australia. Jika mengunjungi saudara, pilih Family Visit. Isilah juga tanggal berapa kira-kira kita akan mengunjungi Australia. Jika kita hendak membuat visa untuk beberapa orang atau beberapa anggota keluarga sekaligus, pada pertanyaan, is this applicant being lodged as part of a group of applicants? Jawab yes, lalu klik select group. Berikutnya akan muncul kotak dialog group details. Jika belum pernah membuat grup, pada pertanyaan, has the group already been created? Jawab no, klik confirm. Kemudian buatlah grup dengan nama yang mencerminkan anggota keluarga. Misalnya seperti saya ini bikin grup namanya Yahya's Family. Nantinya pada pembuatan visa untuk anggota keluarga yang lain, pada pertanyaan ini jawab yes karena grupnya sudah dibuat, kemudian pilih nama grupnya. Klik confirm. Grup yang sudah dibuat dan dipilih akan nampak seperti ini. Klik next. Pada halaman 3 ini, isilah semua data dengan benar. Pada pertanyaan, does this applicant have a national identity card? Itu adalah pertanyaan apakah pemohon memiliki KTP. Jika sudah memiliki KTP, tentu harus dijawab dengan yes. Jika kita jawab yes, maka akan muncul kolom isian baru yaitu add details. Klik tombol add untuk menambahkan informasi KTP. Formulir isian untuk data KTP terlihat seperti ini. Setelah diisi dengan benar, klik confirm dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Isilah data-data berikutnya. Kemudian untuk relationship status atau status pernikahan, jika belum menikah, isilah dengan never married. Setelah selesai, klik next. Pada halaman 4, kita diminta untuk memberikan konfirmasi bahwa data yang kita masukkan sudah benar. Jika sudah yakin, jawab yes, lalu klik next. Pada halaman 5, kita diminta untuk mengisi informasi tentang teman seperjalanan jika kita bepergian bersama dengan keluarga atau rombongan. Perhatikan bahwa ini tidak berarti data keluarga atau rombongan tersebut langsung terdaftar sebagai pemohon visa. Mereka tetap harus mendaftar sendiri-sendiri dan nantinya setiap pendaftar juga harus memasukkan nama anggota rombongan pada halaman ini. Jadi, jika ada teman seperjalanan, pada pertanyaan, are there any other person traveling with the applicant to Australia? Jawab yes. Jika kita jawab yes, akan muncul kolom isian baru yaitu add details. Klik add untuk menambahkan data teman seperjalanan. Isilah dengan data seluruh anggota keluarga atau rombongan dan hasilnya akan nampak seperti ini. Klik next. Pada halaman 6, isilah semua pertanyaan dengan benar. Jika ada data yang tidak tersedia, misalnya nomor telepon kantor atau bisnis, kosongkan saja. Klik next jika sudah. Pada halaman 7, kita diminta untuk menentukan siapa yang akan melakukan korespondensi tertulis dengan pihak imigrasi Australia. Jika pemohon sendiri yang melakukannya, maka isilah dengan no. Artinya tidak memberikan otorisasi kepada orang lain untuk melakukan korespondensi. Isilah alamat email yang akan digunakan untuk melakukan korespondensi. Pada halaman 8, ada pertanyaan apakah
Ada anggota keluarga inti pemohon visa yang tidak ikut berangkat ke Australia. Anggota keluarga tersebut bukan warga Australia. Jika semua berangkat, jawab no. Jika ada yang tidak ikut, jawab yes. Kemungkinan besar jika menjawab yes akan muncul kolom isian add detail seperti sebelum-sebelumnya. Klik next jika sudah selesai. Pada halaman 9, kita diminta untuk menjawab apakah akan mengunjungi Australia lebih daripada sekali dan berapa lama akan tinggal di Australia. Selain itu, jika mengunjungi teman atau saudara, isilah nama orang yang dikunjungi tersebut dengan mengklik tombol add. Isilah data orang yang kita kunjungi di Australia tersebut, kemudian klik confirm dan klik next. Selanjutnya kita langsung lompat ke halaman 11. Pada halaman ini kita diminta untuk mengisi data pekerjaan kita. Jika sudah, klik next. Pada halaman 12 kita diminta untuk mengisi data finansial. Intinya adalah siapa yang akan jadi penyandang dana untuk perjalanan ke Australia. Jika menggunakan dana sendiri, isilah dengan self-funded. Jika dalam satu rombongan atau keluarga ada salah satu anggota keluarga yang menjadi penyandang dana, maka saat penyandang dana tersebut mengisi halaman ini, isilah dengan self-funded. Sedangkan saat anggota keluarga yang lain mengisi halaman ini, isilah dengan supported by other person. Isilah bentuk supportnya itu seperti apa. Biasanya dijawab dengan finansial. Lalu jelaskan sumber dananya. Misalnya, my parent saving account atau my husband saving account. Tentukan juga relasi penyandang dana tersebut dengan pemohon. Jika sudah, klik next. Selanjutnya kita langsung lompat ke halaman 15. Isilah semua pertanyaan dengan jujur. Jika sudah, klik next. Jawablah semua pertanyaan pada halaman 17 dengan jujur, lalu klik next. Jawab semua pertanyaan pada halaman 18 dengan jujur, lalu klik next. Terakhir, kita diminta untuk mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Klik tanda plus atau tambah yang ada di sisi kiri untuk mengunggah dokumen. Dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah travel document seperti paspor atau bila ada tiket pesawat dan bukti reservasi hotel. Scan KTP, bukti perjalanan yang pernah dilakukan sebelumnya, misalnya scan halaman paspor yang sudah pernah dicap. Scan kartu keluarga, rencana perjalanan di Australia. Buat saja itinerary sederhana lalu simpan dalam format PDF. Scan buku tabungan atau rekening koran, cukup milik penyandang dana saja. Surat undangan dari keluarga yang tinggal di Australia. Jika pemohon visa bekerja pada sebuah institusi, mintalah surat rekomendasi dari atasan, atau jika masih berstatus pelajar mahasiswa, mintalah surat bukti dari sekolah atau universitas. Daftar anggota rombongan yang akan berangkat ke Australia. Kecuali dokumen negara seperti KTP atau kartu keluarga, usahakan mengupload dokumen-dokumen dalam bahasa Inggris. Setelah lengkap, nanti kita akan mendapatkan email pemberitahuan tentang cara pembayaran dan juga status permohonan visa tersebut. Jika pengisian formulir dilakukan dengan benar dan dokumen yang diunggah lengkap, maka permohonan visa akan dengan mudah disetujui. Pengalaman saya dulu, 1 hari aja sudah granted loh. Ini lihat tanggalnya. Oh gitu doang.